Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nabila Aulia Hashim dari kelas 2A SMK Semak Makassar. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penetapan kenormalan NaOH 0,1N dengan bahan baku asam oksalat. Dasar prinsip: asam oksalat bereaksi dengan natrium hidroksida menjadi natrium oksalat karena asam oksalat merupakan asam lemah, sedangkan NaOH basa kuat, maka digunakan PP sebagai indikator. Adapun reaksi pada penetapan ini yaitu alat dan bahan: gelas piala 100 ml, neraca digital, sekalian layar 250 ml, gelas piala 500 ml, spatula, pipet tetes, buret asam, buret basah, corong gelas, sabu ukur 100 ml, pipet skala, pengaduk, lem statif, asam oksalat, larutan NaOH 0,1N, indikator PP, labu semprot yang berisikan Aquades, kertas saring, tisu, kertas penangga. Cara kerja: ditimbang dengan teliti kurang lebih 0,5 gram asam oksalat. Dilarutkan asam oksalat yang telah ditimbang dengan Aquades. Dipindahkan ke dalam labu ukur 100 ml. Dilarutkan hingga 1-0,5 cm sebelum tanda batas meniskus. Dihentikan hingga tanda batas meniskus. Dihomogenkan larutan sebanyak 7-11 kali. Disiapkan 2 buret asam basa, diisi masing-masing dengan larutan asam oksalat dan larutan NaOH yang akan ditetapkan kadarnya. Ditambahkan 250 ml larutan NaOH ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditetesi 2 tetes indikator PP. Larutan dititar dengan larutan asam oksalat hingga warna merah hilang. Ditetesi lagi basah hingga larutan berwarna merah. Jika warna terlalu merah, ditambahkan lagi asam oksalat. Kemudian dititar lagi dengan menggunakan NaOH sampai warna titik akhir. Dicatat volume akhir dari asam oksalat dan NaOH pada buret. Membersihkan dan mencuci alat laboratorium yang telah digunakan tadi. Membersihkan meja dan area kerja seperti semula. Percobaan ini termasuk dalam titrasi netralisasi. Percobaan ini dilakukan dengan cara titrasi asam basa untuk mengetahui konsentrasi atau kadar larutan standar basa dengan menggunakan larutan standar asam. Larutan standar merupakan larutan yang telah diketahui konsentrasinya dan terdiri atas 2 jenis, yaitu larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Larutan standar primer adalah larutan yang kadarnya dapat diketahui secara langsung karena diperoleh dari hasil penimbangan dan kadarnya secara umum dinyatakan dalam normalitas. Dan larutan standar sekunder adalah larutan yang konsentrasinya ditentukan dengan cara standarisasi menggunakan larutan standar primer. NaOH harus distandarisasi karena bersifat tidak stabil dan bersifat higroskopis atau mudah menyerap air, dan CO2 saat penimbangan asam oksalat berperan sebagai titrat dan NaOH sebagai titer atau titran atau penetrasi yang ditempatkan dalam buret. Sebelum dilakukan titrasi, terlebih dahulu asam oksalat ditambahkan dengan indikator PP. Indikator PP tersebut dalam keadaan asam ditandai dengan tidak terjadinya perubahan warna saat penambahan 3 tetes indikator PP ke dalam larutan asam oksalat. Indikator PP dalam keadaan asam tidak mengalami perubahan warna dan dalam keadaan basah akan mengalami perubahan warna menjadi merah muda. Indikator PP memiliki pH sekitar 8,3 sampai dengan 10.
Indikator PP pada pH di bawah 8,3 tidak berwarna dan lewat dari pH 8,3 warna merah muda mulai muncul. Indikator PP digunakan dalam percobaan ini karena tidak mempengaruhi proses titrasi dan dianggap mampu mengalami perubahan warna di antara dua titik yang sangat dekat dengan titik ekivalen dengan kesalahan dapat diabaikan. Indikator PP mempermudah dalam mengetahui keadaan ketika larutan telah mencapai titik ekivalen. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.